Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pro prestasi, dan salam Center of Excellence. Saya Kamarul Hidayat, Sarjana Pelayaran Magister Manajemen Transport, adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, program Diploma 4 Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Melalui media ini, saya bermaksud menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia maritim yang unggul, profesional, dan berdaya saing global. Sebagai lembaga pendidikan tinggi pelayaran tertua di Asia Tenggara, STIP menawarkan program pendidikan dan pelatihan di bidang nautika, teknika, dan ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan. Program-program unggulannya antara lain program Diploma 4 Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Nautika, dan Teknika. Kurikulum yang diterapkan dirancang sesuai dengan standar nasional dan internasional, termasuk ketentuan dari International Maritime Organization. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun akademik 2024 dan 2025 dengan mata kuliah Indikator Kinerja Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas. Program studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dengan gelar Sarjana Terapan. Program Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan mempersiapkan tenaga profesional dalam bidang manajemen transportasi laut, logistik, pelabuhan, dan administrasi kepelabuhanan, serta menguasai aspek perencanaan, pengawasan, dan operasional di sektor transportasi laut dan pelabuhan. Kompetensi lulusan: 1. Merancang dan mengelola kegiatan logistik laut dan pelabuhan. 2. Menyusun dokumentasi ekspor-impor, chartering, serta manajemen rantai pasok. 3. Menguasai regulasi nasional dan internasional terkait pelayaran dan kepelabuhanan. 4. Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti perusahaan pelayaran, kesabaran otoritas pelabuhan, dan instansi bea cukai, serta kementerian dan kelembagaan terkait lainnya di pelabuhan. Berikut adalah uraian materi mata kuliah Indikator Kinerja Pelabuhan dan Terminal Kontainer yang biasa diajarkan pada program studi terkait manajemen pelabuhan, transportasi laut, atau logistik di perguruan tinggi maritim seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Mata kuliah ini membahas tentang rangkaian kegiatan suatu kapal yang dilayani oleh suatu pelabuhan dari mulai masuk jalur pelabuhan hingga meninggalkan ambang luar suatu pelabuhan yang dinamakan ship turnaround time, di mana di dalamnya terdapat kegiatan bongkar muat di dermaga atau disebut operasi dermaga atau berth operation, yang semua kegiatan tersebut harus dihitung dalam suatu waktu atau presentasi dalam rangka mengetahui sejauh mana pelayanan telah berjalan dengan efektif atau belum yang dilakukan oleh pelabuhan terminal operator sesuai target yang telah ditetapkan dalam bentuk Key Performance Indicator atau KPI. Dari data realisasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut oleh regulator maupun operator di dalam mengambil keputusan strategis ke depan, mengingat semua data terstruktur dan dapat dihitung dengan jelas setiap waktu. Sebagaimana diketahui, standar kinerja pelayanan operasional adalah standar hasil kerja dari tiap-tiap pelayanan yang harus dicapai oleh operator terminal atau pelabuhan dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk dalam penyediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan. Sedangkan kinerja pelayanan operasional adalah hasil kerja terukur yang dicapai pelabuhan dalam melaksanakan pelayanan kapal, barang,
dan utilisasi fasilitas dan alat dalam periode waktu dan satuan tertentu, sehingga diperlukan pedoman perhitungan kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang berlaku sebagai pedoman dalam perhitungan kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan. Adapun tujuan perhitungan kinerja pelayanan operasional pelabuhan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memantau efektivitas operasional pelayanan jasa kepelabuhanan serta tolak ukur kualitas dari penggunaan fasilitas pelabuhan dan waktu pelayanan jasa kepelabuhanan. Untuk dapat merealisasikan penghitungan kinerja pelabuhan tersebut akan dijelaskan secara spesifik dalam mata kuliah indikator kinerja pelabuhan dan terminal peti kemas yang secara teknis mengacu pada peraturan Dirjen Perhubungan Laut dan referensi PUNGTAK. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam memahami dan menghitung indikator kinerja pelabuhan dan terminal peti kemas sebagai alat ukur kinerja terminal konvensional, terminal multipurpose, dan terminal peti kemas yang dapat digunakan sebagai langkah strategis pengembangan terminal ke depan dan terukur, mengidentifikasi dan menghitung indikator utama kinerja pelabuhan. 2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik terkait pengetahuan tentang indikator kinerja pelabuhan dan terminal peti kemas sehingga dapat memahami pola operasi dan penghitung kinerja serta menerapkan ilmu pengetahuan yang terkait bidang indikator kinerja pelabuhan dalam rangka memperlancar rangkaian kegiatan bird operation dan penilaian terhadap pencapaian standar yang ditetapkan. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam mempelajari dan mengaplikasi pengetahuan perhitungan indikator kinerja pelabuhan dan terminal peti kemas, serta menyusun target 1 tahun ke depan berupa key performance indikator terminal konvensional, terminal multipurpose, dan terminal peti kemas. 4. Menguasai prinsip-prinsip pengawasan terkait kegiatan operasional pelayanan di kolam pelabuhan, kegiatan di pelabuhan maupun di dermaga, bongkar muat atau ship turnaround time dan berth operation. Untuk kegiatan bongkar muat di dermaga terkait effective time, idle time, berthing time, dan berth working time, serta dwelling time di pelabuhan. 5. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan terkait kegiatan berth operation. Metode dalam pelajaran yang saya laksanakan adalah yang pertama tatap muka dan diskusi di kelas, kemudian ada studi kasus, setelah itu analisis data real time atau simulasi, kemudian kunjungan lapangan, biasanya langsung ke pelabuhan-pelabuhan, kemudian ada presentasi kelompok. Sedangkan penilaian yaitu kehadiran diberi bobot 10%, tugas diberi bobot 15%, ujian tengah semester diberi bobot 25%, dan ujian akhir semester diberi bobot 50%. Demikianlah pemaparan sekilas tentang mata kuliah indikator kinerja pelabuhan dan terminal peti kemas. Berikut ditayangkan cuplikan singkat dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM Taruna Taruni di kelas. Selamat menyimak. What has been delivered or workload is ready to study. Here. So we start the lesson. Let's pray together. Pray begin. Pray finish. Proceed. Praise. Good. Morning, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ujian akhir semester. Ya. Jadi sebelumnya juga kita sudah sampaikan terkait masalah materi yang diberikan, yaitu masalah goal yourself ya. Nah sekarang kita bicara masalah drilling time. Ini materi kita yang terakhir ya, di pertemuan 15 ini ya. Nah waktu saya bertugas di Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ya, kebetulan itu pertama kali kita ganti presiden namanya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi pada waktu itu, kemudian Pak Jokowi itu konsis terkait dengan ekspor impor. Temuan Pak Jokowi pada saat itu yaitu adanya dwelling time. Dwelling time itu adalah lamanya kontainer berada di pelabuhan, ya, itu mulai dari stevedoring atau muatan dibongkar, ya, sampai get out atau kegiatan delivery atau muatan diserahkan kepada consignee. Nah itulah yang disebut dengan dwelling time. Rumus dari dwelling time itu sendiri, ya, get out dikurang stevedoring. Misal get outnya di tanggal 5, stevedoringnya di tanggal 2. Nah berarti masa dwelling time-nya berapa lama? 5 dikurang 2, 3 hari. Nah itulah sekilas tentang dwelling time. Jadi pada waktu itu temuan bahwa dwelling time itu melebihi dari 10 hari. Nah di sini Pak Jokowi langsung turun ke pelabuhan. Ya, kebetulan di Pelabuhan Tanjung Priok atau di Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, saya ditugaskan menjadi koordinator. Ya. Jadi untuk mengatasi masalah dwelling time pada saat itu, kita menyiapkan helpdesk, ya, bekerja sama dengan operator pelabuhan Pelindo, ya. Nah Pelindo menyiapkan ruangan di terminal penumpang. Nah di situ ada 18 KR, ada 18 kementerian dan kelembagaan yang terkait dengan kegiatan ekspor impor. Ya. Nah jadi di situ disiapkan masing-masing satu meja lengkap dengan perangkat komputernya, termasuk jaringan internet. Nah ini dibuat untuk mempercepat proses, karena pada waktu itu prosesnya masih manual. Jadi si pengguna jasa, ya, kalau mengurus, umpamanya dia ada urusan ke Kementerian Pertanian, si pengguna jasa harus ke sana dulu, ke alamat kantornya. Nah dengan adanya helpdesk ini, si pengguna jasa tidak perlu lagi ke sana. Jadi mereka cukup di terminal. Nah jadi petugas yang ada di terminal itulah sebagai penyambung untuk melanjutkan ke kantornya. Itulah helpdesk ya. Nah ternyata dwelling time itu penyebabnya banyak ya. Jadi yang selama ini kita beranggapan bahwa dwelling time itu disebabkan oleh lambatnya pelayanan, ya, yang diberikan oleh penyedia jasa, ya. Nah ternyata ada temuan, ya, setelah kita melakukan evaluasi di helpdesk itu, ada beberapa muatan yang diambilnya itu baru get out itu 20 hari. Nah setelah kita lihat, ternyata itu disengaja oleh si pemilik dalam ini. Jadi muatan sudah dibongkar atau sudah distevedoring tanggal 5, dia baru mengurus di tanggal 18 atau tanggal 19. Jadi ini murni bukan dari penyedia jasa ya. Ternyata si pemilik muatan juga berpotensi. Alasannya apa? Alasannya ternyata si pemilik muatan itu tidak mempunyai gudang. Nah, jadi memang sengaja dibiarkan di pelabuhan.
karena dia dengan muatan ada di pelabuhan, jadi dia biaya yang dikeluarkan itu tidak mahal ya. Nah kalau dia harus mengeluarkan dari pelabuhan, dia akan dikenakan biaya tracking, biaya penanganan kontainer ya, kemudian biaya penumpukan lagi. Nah ternyata itu adalah hal yang baru kita temukan ya. Jadi yang penyumbang dwelling time lama itu bukan hanya penyedia jasa, tetapi juga si pemilik barang ya. Karena alasan tadi ya, mereka tidak punya gudang, mereka menunggu pembeli dan lain sebagainya. Nah, jadi selama ini kita hanya berpikir pengguna jasa, penyedia jasa ya, sampai kita buat helpdesk itu. Tapi dengan adanya helpdesk itu jadi tahu kita ya. Jadi masalah itu bukan hanya di pengguna jasa, bukan hanya di penyedia jasa, tetapi juga di pengguna jasa. Nah, muncullah kebijakan Pak Presiden waktu itu, paling lama 3 hari kontainer sudah harus dikeluarkan. Nah itu yang dimaksud dwelling time tadi adalah waktu yang dibutuhkan kontainer selama berada di lapangan penumpukan. Nah, dihitungnya dari proses bongkar dari kapal ya, atau stevedoring sampai kontainernya keluar atau delivery keluar dari pintu pelabuhan. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang kita harapkan terkait dwelling time ini adalah taruna-taruni diharapkan mampu menguasai prinsip-prinsip pengawasan terkait kegiatan operasional, pelayanan di dalam pelabuhan, kegiatan di pelabuhan maupun di dermaga, bongkar muat, atau ship turnaround time dan berth operation untuk kegiatan bongkar muat di dermaga terkait effective time, idle time, berthing time, berthing time, serta dwelling time. Dwelling time ini hal yang mutlak ya, yang penting kita perhatikan ya, karena dwelling time ini juga salah satu indikator pelayanan yang kita berikan ya. Nah, kemudian ada pun sub capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu taruna-taruni mampu menjelaskan tentang pengukuran dan memahami analisis indikator kinerja pelabuhan dan terminal peti kemas. Okay. Nah, di dalam dwelling time itu tidak terlepas dari adanya pre-clearance custom ya, kemudian custom clearance sama post clearance. 3 ini ya, ini yang tidak terpisahkan. Nah, pre-clearance itu sendiri adalah kegiatan registrasi. Jadi kegiatan registrasi dari si pemilik barang atau pik forwarding yang mewakili ya. Nah, terkait dengan legalitas muatan, kemudian ada lantas itu larangan terbatas. Jadi tidak semua barang itu bisa dikirim ya. Jadi ada barang tertentu yang ada pelarangan, dia hanya terbatas ya. Nah, ini yang diperhatikan. Nah, juga barang yang tidak boleh diekspor ya, misalnya kalau kebijakan sekarang kan barang mentah ya, tidak boleh diekspor. Nah, itu di sini tidak akan mendapatkan NIK. Jadi begitu di proses pre-clearance itu tidak akan mendapatkan NIK ya. Nah, kalau dia dianggap memenuhi syarat, maka pihak custom atau bea cukai mengeluarkan NIK ya. NIK itu nomor identitas kepabeanan. Nah, berdasarkan NIK ini mereka bisa melanjutkan ke proses custom clearance ya. Nah, sedangkan custom clearance ini adalah proses pengawasan barang atau muatan. Jadi setiap kegiatan ekspor impor barang atau muatan itu selalu dalam pengawasan bea dan cukai. Nah, di sini diawasi, muncullah di situ
ada namanya green line, yellow line, sama red line, atau yang biasa kita sebut jalur hijau, jalur kuning, jalur merah, ya. Jadi ada 3, yang mana tiga-tiganya ini berbeda. Ya. Kalau jalur hijau, ya, jalur hijau dianggap muatan dengan dokumen itu tidak bermasalah, ya, tidak bermasalah. Jadi custom clearance bisa memproses setelah SPPB dikeluarkan. SPPB itu surat perintah pengeluaran barang. Jadi boleh si konsain itu ngurus SPPB dulu kalau di jalur hijau, ya, baru nanti langsung proses di custom. Nah, kemudian kalau dia jalur kuning, ya, jalur kuning ini juga terindikasi ada perbedaan antara muatan dengan dokumen, ya. Jadi masuk di jalur kuning. Nah, di jalur kuning ini proses clearance itu bisa dilaksanakan sebelum SPPB diterbitkan. Jadi surat perintah pengeluaran barang itu belum diurus. Jadi dia ngurus ini dulu setelah ada pengecekan tapi dia tidak dicek fisik, hanya cek dokumen saja. Jadi yang jalur hijau, jalur kuning mereka hanya cek dokumen. Jadi kalau jalur hijau dengan jalur kuning bedanya, kalau jalur hijau SPPB sudah dibuat, diproses oleh custom. Kalau jalur kuning SPP-nya sebelum dibuat SPPB. Proses dulu, nanti baru dibuat SPPB, surat perintah pengeluaran barang. Nah, dengan jalur merah atau red line itu adalah memang diindikasi tidak sesuai antara muatan dengan dokumen. Nah, di sini harus dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu dibuka kontainernya, disaksikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di antaranya custom, ada si pemilik barang, ada dari kepolisian, ada jaksa juga, kemudian dari otoritas pelabuhan, dari pihak operator pelabuhan itu sendiri. Dicek, disesuaikan. Nah, kalau memang kenyataannya antara dokumen dengan barang yang berbeda, nah ini akan diproses, ya. Jadi ini melanggar hukum pidana, ini bisa diproses nanti. Kalau terkait dengan hukum pidana nanti kita serahkan ke pihak kepolisian, ya. Oke, kemudian post clearance. Post clearance ini adalah kegiatan audit, ya. Audit yang dilakukan oleh custom atau bea cukai. Jadi bea cukai nanti akan memilih secara random mana kira-kira yang mau diaudit. Diaudit yaitu buat laporan mereka, ya. Nah, jadi di antara 3 ini adalah terkait dengan pelayanan billing time tadi, ya, perannya custom. Jadi ada pre-clearance sama custom clearance dan post clearance, ya. Nah, kemudian kita mulai prosesnya, ya. Oke, prosesnya di sini ada yang disebut dengan INSW. INSW itu adalah Indonesia National Single Window, atau bisa kita sebut pelayanan satu atap, ya. Ini untuk kegiatan ekspor impor. Jadi shipping lines itu menyampaikan manifest. Manifest itu dengan kode bea cukai biasanya DC 1.1, ya. Kemudian diserahkan ke INSW. Kemudian dari INSW itu diproses, termasuk itu dari pihak forwarding atau si pemilik barang juga menyampaikan ke INSW. Kemudian dari sana outputnya atau diterbitkan dokumen SPPB, surat perintah pengeluaran barang, ya. Dari situ nanti melalui TPS online kontainer
ditumbuk atau di stacking atau di lapangan penumpukan ya. Nah, kemudian di lapangan penumpukan inilah proses apabila ada kontainer yang masuk di kategorikan jalur merah. Ya. Nah, di sini nanti ditempatkan jadi TPS. TPS itu tempat penumpukan sementara. Nah, disitulah nanti ada proses pemeriksaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Ya. Bagaimana peningkatan waiting time di pelabuhan Tanjung Priok berkorelasi langsung dengan kemacetan parah yang kemarin, Pak? Oh iya. Nah ini, jadi makin lama proses di pelabuhan ya, atau waiting time-nya makin lama di pelabuhan, otomatis nanti akan terjadi stacking ya, stacking penumpukan. Karena yang pertama kapal yang antri untuk bongkar itu menunggu ya, sementara lapangan penumpukannya tidak memenuhi. Nah ini harus dikeluarkan ya, harus dikeluarkan pasar. Ada istilahnya overbrengen. Overbrengen ini bahasa Belanda yang artinya kontainer yang melebihi dari batas yang ditentukan itu dikeluarkan, tapi diberitahukan kepada si pemiliknya, dikeluarkan ke depo. Segala biaya yang timbul itu dibebankan kepada si pemilik muatan. Ada lagi satu lagi, tapi mudah-mudahan jelas semua ya. Oke. Tadi kan maksimalnya 2 sampai 3 hari. Ya. Kalau semisal nanti melebihi waktunya, pemerintah itu melakukan apa supaya nggak terjadi kembali dan kembali? Oke, bagus sekali ya. Jadi kalau batas waktu ditentukan 3 hari ya, 3 hari. Jadi kontainer yang melebihi dari 3 hari itu wajib di OB overbrengen tadi dikeluarkan, dipindahkan ke depo di internet atau depo di luar area pelabuhan. Tapi sebelumnya diberitahukan dulu pada si pemilik darat konsa ini. Nah, kalau konsa ini tidak respon, ini dikeluarkan oleh custom, dipindahkan. Gitu ya. Tapi biaya yang timbul nanti diminta ke konsa ini atau pemilik barang tadi. Berdasarkan pertanyaan dari Taruna dan Taruni tadi, bahwa kalian sudah menguasai prinsip-prinsip pengawasan terkait kegiatan operasional pelayanan di kolam pelabuhan, kegiatan bongkar muat, serta batas maksimum peti kemas berada di lapangan penumpukan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap kalian bisa memenuhi capaiannya dan kalian mengerti. Terima kasih atas kehadiran kalian di sini. Sampai ketemu nanti di UAS ya. UAS lagi yang di depan. Baik, terima kasih. Bila ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Study so far, 4 minutes. Smith. Demikianlah PDD UKT PT saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.